Halo guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Juragan Helm. Ya, kali ini kita mau review helm dari HJC lagi. Ya, kali ini cocok banget buat touring. Ya, jadi buat sport oke, touring oke. Ya, nah ini adalah tipe terbaru dari HJC, namanya F70 ya atau F70. Nah, bentuknya seperti ini guys. Ya, kenapa dibilang sport touring? Ya karena kacanya ini gede banget, lebar banget sampai bawah sini ya. Lalu juga ada double visornya di dalam ya, double visor ada di sini, knopnya, levernya, terus bisa juga mengunci di atas tuh. Oke. Ya, kita bicarakan lebih dalam mengenai HJC F70 sebentar lagi. Nah, kita sekarang in depth ya. Jadi F70 kita omongin dulu mengenai bagian luarnya atau eksterior ya. Yang saya pegang ini ukuran L, warna putih, white gloss. Dan warna lain kita juga masukin warna matte black seperti ini. Nah, ya, hitam doff ya. Ini ukuran M yang di tangan saya, dan batok luarnya ya, mereka memiliki dua shell size ya, jadi ukuran S dan M, batoknya lebih kecil. Saya nggak tahu apakah di kamera terlihat, tapi kalau dari sisi saya kelihatan banget ya. Dan ukuran atau shell besar itu untuk L, XL, double XL ya. Untuk bahannya sendiri, bagian luarnya adalah fiberglass ya, bahannya ini fiberglass. HJC menyebutnya advanced fiberglass. Lalu untuk ventilasinya bagian depan ya, atasnya ini model slider, jadi cukup besar, jadi kalau pakai sarung tangan itu pasti bisa buka tutup ya. Lalu bagian di depan mulut ventilasinya juga ada dua, di sini satu, lalu di bawah juga satu. Nah biasanya sih yang model 2 begini yang terpisah, biasanya nih bagian atas ini untuk mendinginkan kaca bagian dalamnya supaya nggak cepat berembun. Lalu bagian bawah ini biasanya untuk ke samping sini ya, untuk menyalurkan udara ke samping. Jadi ada 4 titik intake ya di bagian depan. Terus juga di bagian belakang nih, ini sih yang menurut saya bagian yang paling keren sih dari F70, itu intake outnya ya, atau exhaustnya. Jadi ini ada, saya nggak kelihatan tapi harusnya mungkin pastinya minimum ada 2 lubang buat exhaust portnya ya, untuk menarik hawa panas dari bagian dalam helm. Jadi di sini masuk, sini keluar ya. Lalu selain tadi kacanya yang sudah super lebar ini, kita lihat, saya buka nih ya, kacanya sudah pinlock ready, alias sudah siap untuk dipasang, tapi pinlocknya belum termasuk ya. Lalu di bagian nose guardnya ini besar banget ya, jadi besar banget ya untuk menghindari nafas naik ke atas. Tapi ini bisa dilepas juga ya, nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara melepasnya, gampang banget ya, tinggal dicabut aja. Dan bagian belakang ya ada label standarnya ya, sudah ada SNI, moga-moga kelihatan di sini karena dia modelnya clear tapi timbul. Ada DOT juga, sudah certified, dan ada label ECE ya. Di sini cuma stiker penanda aja, tapi label ECE itu biasanya ada di sini nih. Ada chin strap ya, terjahit di sini biasanya. Di bagian belakang sini, ini uniknya kayak spoiler ya. Mungkin mudah-mudahan terlihat ya. Jadi di bagian belakangnya sini, ini kayak ada spoilernya. Jadi ini nggak rata. Kalau saya lihat dari atas ini ya, ada lubangnya lagi. Kelihatan nggak? Saya giniin deh ya. Tuh. Jadi keren banget sih. Tetap sport ya. Jadi walaupun buat touring, tapi
looknya itu masih sport ya. Terus juga sininya juga ventilasi atas ini yang terlihat kayak panjang, keren. Lalu di base-nya ventilasi ini dia warna kayak smoke ya, jadi masih terlihat transparan. Ini keren banget. Jadi bukan hitam. Kalau biasa kan helm-helm lain kayak hitam biasa plastik, tapi ini transparan gitu. Terus di sini juga ada ya detail-detailnya, ini sih yang cakep banget ya. Oke, untuk buka tutup kacanya saya belum pernah cobain, tapi kayaknya kali ini mereka menggunakan obeng, harus pakai obeng ya untuk melepas kacanya. Nanti kita coba ya. Lalu slide buat sun visor dalam tadi ada di samping sini ya, cukup mudah. Lalu di bagian ujungnya sini kalau dinaikkan ini ada kayak ngunci lockingnya. Nah ya, jadi nggak gampang turun ya ketika kena jalanan yang kurang bagus. Oke, kita sekarang ke bagian dalam atau interiornya nih ya. Kita ngomongin interior sekarang F70. Seperti biasa, busa dalamnya, busa pipi kanan kiri itu bisa dilepas pasang, bisa dicuci, bagian atas juga bisa. Lalu di bagian bawah dagu ada chin curtain, tentunya ini juga bisa dilepas pasang. Memang nggak terlalu besar, tapi ya menurut saya sudah cukup banget ya. Karena saya sendiri kadang kalau helm yang chin curtainnya terlalu besar ya, sampai menekan sini nih leher tuh nggak enak ya. Ya itu kalau saya ya, mungkin ada teman-teman yang suka, nggak masalah. Lalu untuk talinya sendiri, double D-ring, DD-ring ya. Nah kalau buat teman-teman yang belum pernah pakai double D-ring, kita ada video untuk cara ya pakainya ya, gampang banget kok ya. Hanya tinggal ya ngebiasain 1 minggu juga saya rasa udah mudah banget. Oke, saya akan coba buka dulu talinya. Oke, lalu busa pipinya seperti biasa, ya kancing-kancing doang ya. Saya juga belum pernah lepas ini, tapi ya basically sih rata-rata sama. Oke. Ya. Seperti biasa hanya ada 3 kancing merah yang mesti di pop up. Lalu ada lidahnya. Busanya sih lumayan halus. Ada aksen merahnya di bawahnya. Oke. Kita lihat, kita buka lagi. Ya. Tinggal tarik-tarik aja. Busa pipi sebelahnya lagi. Dan busa atas biasanya di bagian belakang ada 2 kancing, ya benar, 2 kancing. Dan lalu di bagian depan sini ada beberapa klip, ya biasanya standar tetap 3. Oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak apa-apa. Ya harus pakai kuku sedikit ya untuk membuka klipnya. Ambil tarik sedikit. Nah. Ya. Busanya standar lah ya, tapi memang bagian atasnya ya sudah pakai, kita sebutnya apa ya, jadi bukan dijahit tapi biasanya yang saya tahu itu dipanaskan ya. Nih seperti ini ya, jadi itu bukan dijahit lagi yang bagian atasnya ya. Bagian sini sih tetap dijahit seperti biasa. Oke, keren nih. Lalu bagian dalam, oke, ya. Untuk speaker nih, ya, untuk speaker sudah ada lubang khusus buat pasang speaker. Jadi teman-teman mau pasang Sena atau Parani, ya, itu udah
udah ada nih ya, lubang atau kompartemen untuk pasang speaker ya. Jadi speaker itu kan biasanya rata-rata tebelnya 5-6 mili. Kalau nggak ada lubang speakernya ini biasanya pasti akan neken ke kuping ya. Jadi nggak enak, pasti pedes-pedes deh tuh ya. Lalu yang menarik ini lubang-lubangnya untuk ventilasi di bagian EPS di bagian atas. Untuk bagian depannya atau intake-nya, mudah-mudahan kelihatan. Ini ada 2 lubang ya. Dan di bagian exhaust-nya atau di bagian supaya hawa panas bisa keluar itu ada 5 lubang ya. Ini menurut saya yang paling banyak yang saya pernah lihat ya, lubangnya itu ada 5. Jadi ya harusnya adem sih ya, karena bukan hanya intake ya, karena kebanyakan orang kan memikirkannya yang penting lubang di bagian depannya banyak. Oke. Angin memang bisa masuk, tapi juga butuh lubang untuk keluarnya ya. Jadi kalau biasanya lubang-lubang untuk exhaust itu paling cuma 2 atau 4 ya, biasanya paling banyak. Biasa ada tambahan di sini, tapi di sini 5 ngumpul di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di tengah sini. Memang di sini kelihatan ya ada lubangnya ya. Nah, kita sekarang coba pasang lagi busanya, busa atas ya. Oke, ini terbalik tadi ya. Seperti biasa kancing di belakang ya. Kalau HJC ini di kancingnya mereka kasih warna merah jadi gampang terlihat juga, dan ya sebagai penanda juga ya. Sekarang kita sembari memasang busa ini, kita bicarakan mengenai berat helmnya sendiri ya. Tadi saya udah sampaikan kalau shell size-nya ada 2 ya, shell size kecil untuk ukuran S dan M. Untuk ukuran M-nya sendiri beratnya 1570 gram ya. Sedangkan untuk ukuran L yang shell-nya besar itu beratnya 1640 gram, dan ukuran XL 1625 gram, dan double XL 1600 sama 1625 juga, karena memang ya hanya beda di ketebalan busanya ya di antara ukuran L, XL dan XXL. Oke, kita masukkan ini di lidah plastiknya di busa pipi, ada coakannya ya. Ini harus dimasukkan ke, ada plastik pengaitnya warna putih. Tinggal masukkan, tekan. Lalu bagian depan juga kita masukkan di sini. Oke, kalau sudah, talinya, oke ya, udah masuk. Kancing merahnya jangan lupa sampai klik. Kalau belum klik berarti belum pas. Ya seperti itu. Ini juga bagian atas dan bagian pipi. Busa satu lagi. Kancingnya lagi. Ini bunyinya tuh satisfying banget. Nah ya, sudah pasang rapi, gampang kok ya. Bagian sini ya tinggal rapikan aja nih kalau ada yang karetnya nggak pas ya. Sudah terpasang. Lalu karena sekarang saya pengen nyobain ya, karena beberapa penonton YouTube kita menginginkan, Om, kalau review helm sekalian dipakai dong supaya tahu besarnya helm itu seperti apa ya, dilihat dari samping, depan, kanan, kiri, depan, belakang ya. Oke, kita coba. Saya pastikan ya namanya ini juga kita akan display
semua yang ingin mencoba helm di toko kita itu harus pakai balaklava baru ya. Kita menjual balaklava sendiri, merek sendiri nih, namanya box balaklava, hanya Rp50.000. Oke, masih baru. Nah, seperti ini ya. Pakai dulu. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, lingkar kepala saya itu 58,5 cm. Memang biasanya udah masuk ukuran L. Saya pakai helm-helm lain juga L. Arai, Shui X11 itu semuanya L. Hanya terakhir itu Shui X14 yang ukuran M ya, karena X14 itu memang ukurannya biasanya fittingnya lebih agak longgar dan busanya saya tipisin sedikit. Kita coba ini ukuran L ya. Oke. Ini sih pas banget ya, kepala saya 58,5 cm, 59 juga harusnya enak, atas juga 60 harusnya masih oke ya. Tinggi saya 174 cm, berat saya 71 kilo, double D-nya. Nah, ini kalau mau lihat dari samping, sini sembari muter-muter lah. Belakang ini yang keren nih pasti. Nose guard-nya juga memang gede ya. Jadi ya ini portnya jadi memang otomatis kecil. Sini ada double visor-nya. Mana nih? Oh, sini. Nah. Ya, jadi kelihatan rapat nih. Oke. Kita lihat dari samping lagi. Ventilasi depan udah, ventilasi atas, gampang semua bro. Nah, kalau yang mau pandangannya lebih luas ya, nose guard ini atau breadth reflector biasanya kita sebutnya, ini bisa dilepas ya. Caranya gimana? Tinggal cabut doang. Dan di sini ada tuh ya, ini juga sini cabut, sini juga saya lupa ada. Nah seperti ini guys ya, jadi ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 sangkutannya nih. Nah ini otomatis view-nya ya lebar banget, luas banget ya. Ini bagian sini aja, bagian sampingnya hampir kalau saya nengok nih nggak begitu kelihatan ya. Jadi kayak pakai helm half face ya atau open face. Ini juga kalau kita riding seperti ini, pandangan depan sampai ke bawah, speedometer masih kelihatan semua bro ya. Jadi nyaman banget. Kayaknya ini salah satu yang pengen saya coba pakai. Jadi bisa bikin review lagi nanti setelah mungkin beberapa minggu atau beberapa kali pakai ya. Oke. Gimana menurut kalian? Ya, komen di bawah juga boleh ya. Menurut kalian gimana helm ini? Bahannya fiberglass, beratnya ya kurang lebih sekitar 1,6 kilo ya. L ini 1640 ya. Bagi saya yang biasa pakai Shui X14 ini cukup ringan ya. X14 itu 1,7 lebih, ini 1,640, no problem. Oke. Jadi sekian dulu review dari Juragan Helm mengenai HJC F70. Dan untuk harganya ya, saya juga hampir lupa nih.
Harganya untuk yang warna putih polos dan hitam doff harganya 3.750.000 dan bisa dibeli di toko Juragan Helm atau di website kita juraganhelm.com, di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak namanya Juragan Helm ID ya, atau mau WhatsApp 0815 1899 889 seperti biasa. Ya, jadi sekian dulu guys dari Juragan Helm. Thank you, bye bye.